Jadi anak perbatasan emang banyak tantangannya. Di kampung kami, akses ke kota di Indo itu sangat sulit. Pohon-pohon tinggi dan batangnya besar-besar. Bahkan kalau kalian peluk tuh gak cukup 1 atau 2 orang buat bisa meluk itu pohon. Tapi sekarang semua itu udah tinggal kenangan. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Orang kota sering bilang, katanya tinggal di desa tuh enak, jauh dari kebisingan, udaranya lebih segar, dan bisa slow living. Tapi menurut gue, itu overrated. Kenapa? Nih, gue ceritain pengalaman gue sebagai anak yang tumbuh di daerah perbatasan. Kenalin, nama gue Saras. Gue berasal dari Kalimantan dan gue tinggal di salah satu provinsi yang ada di Kalimantan. Di mana tempat tinggal gue ini sangat istimewa, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, alias Malaysia. Gue akan mulai dari cerita gue di tahun 2015 ya. Saat itu gue masih SD, sekitar kelas 2 atau kelas 3. SD di kampung kami masih sangat asri di masa itu. Pohon-pohon tinggi dan batangnya besar-besar. Bahkan kalau kalian peluk tuh gak cukup 1 atau 2 orang buat bisa meluk itu pohon. Kalau pagi, udaranya dingin, dan kabut juga lumayan tebel. Jadi gue gak perlu tuh summit ala-ala sampai ke gunung buat dapet udara seger. Di kampung gue juga ada banyak wisata alamnya. Contohnya, air terjun, yang kalau pakai bahasa kami disebutnya riam. Riam ini mulai dari yang paling tinggi sampai yang gampang diaksesnya juga ada. Semuanya bagus-bagus, dan asri banget. Kalau kalian ada yang pernah camping, dan makan di pinggir air terjun dikelilingi dengan hutan yang masih asri, rasa enak dari makanannya tuh bisa jadi berkali-kali lipat. Selain keindahan alamnya, kampung tempat gue tinggal juga terkenal dengan perayaan adatnya. Kalau di tempat kami, disebutnya gawai. FYI, gawai ini nggak diadain sembarangan ya. Biasanya gawai ini diadain kalau masyarakat baru habis panen padi, sebagai syukuran atas keberhasilan yang jubata, atau Tuhan berikan kepada mereka. Nah, biasanya acara ini dilakuin setiap 3 bulan sekali. Ada juga gawai nikahan, gawai tindik, dan sunat anak, atau perayaan gawai untuk menghormati roh para leluhur. Inilah yang jadi salah satu daya tarik WNA negara tetangga buat datang ke kampung kami, karena deket juga. Alias tinggal melangkah aja udah pindah negara. Soalnya pada masa itu peraturan border imigrasi juga nggak seketat sekarang. Dan banyak juga warga Malay yang mutusin buat nikah sama orang kami, masyarakat Dayak. Karena suku kami dikenalnya putih-putih, tinggi, mulus, dan punya proporsi wajah yang bagus. Mau perempuan atau laki-laki, termasuk gue. Kalau kata anak Gen Z sekarang, orang-orang suku gue ini fine shit banget lah. Oke nih, back to topic ya. Waktu itu gue masih kelas 2 SD. Dan gue beserta orang kampung gue udah terbiasa banget berjumpa sama warga negara sebelah. Udah nggak ada lagi canggung-canggungnya. Karena kita juga sering ke Malay buat melakukan banyak kegiatan. Kayak belanja, jalan-jalan, bahkan kami menabung aja di banknya Malay. Hampir semua makanan yang dikonsumsi masyarakat berasal dari Malay. Karena pada masa itu, akses masuk ke Malaysia lebih mudah dibanding ke kota yang ada di Indonesia itu sendiri. Jalan menuju Malay udah diaspal dari zaman dulu. Sedangkan di kampung kami, akses ke kota di Indo itu sangat sulit. Gak ada jalan aspal, yang ada cuma jalan kuning. Yang kalau udah diguyur hujan, tamatlah udah jalanan. Udah kayak bubur, becek dan licinnya minta ampun. Kampung ini berada di daerah pegunungan. Jadi kalau mau ke kota, rute kami ini akan terus-terusan turun. Jadi bener-bener kayak lagu Ninja Hattori aja tuh. Mendaki gunung, lewati lembah. Saking parahnya, kalau udah musim penghujan, mobil rental atau mobil travel banyak yang rusak. Karena harus lewatin jalan itu. Ban mobil mereka amblas karena jalanannya yang licin dan berlubang sangat dalam. Belum lagi tanah yang berlumpur. Sampai kadang untuk nanjak mobil itu butuh bantuan alat berat. Biasanya disediain alat ekskavator dan sejenisnya buat narik itu mobil. Dan yang paling parahnya lagi, mesin mobil rental itu sampai keluar dong dari bodinya. Saking kuatnya ditarik sama alat berat. Gue juga nggak tahu sih siapa yang nyediain alat berat itu. Entah dari masyarakat yang patungan sewa atau PT perusahaan sawit di sana. Sampai situ aja nih tantangannya. Enggak bos, kita masih harus hadapin banjir. Banjir yang tingginya bisa sampai seleher orang dewasa.
Kalau udah begitu, yang pakai mobil cuma bisa pasrah nunggu air surut. Biasanya di pagi hari jam 5 atau jam 6 pagi. Kalau yang pakai motor, mereka masih bisa lewat dengan bayar tarif 20.000 per motor di tahun 2012. Motor ini dan pengendara nanti akan naik ke atas rakit. Terus rakitnya dibawa sama 4 orang pria dewasa. Jadi mereka sampai nyebur gitu ke banjirnya buat narik rakit yang di atasnya ada motor dan pengendaranya gitu. Udah gitu, mereka juga harus mastiin penumpang rakitnya itu aman semua lagi. Mana nggak ada asuransi, anjir. Mereka juga bisa kerja dari siang sampai jam 12 malam dengan kondisi tubuh yang sering kerendam air. Badannya sampai pucat, kulitnya pada keriput, dan menggigil karena airnya dingin. Sekali jalan, biasanya mereka bisa bawa 2-3 motor. Udah sekalian sama pengendara dan penumpangnya juga. Apakah selesai sampai di situ saja? Tentu tidak. Setelah 2/3 jalan kami lalui, kami masih harus dipertemukan dengan jalan sejuta lubang. Padahal ini jaraknya udah lumayan dekat sama kota. Lubangnya emang gak dalam sih, mungkin cuma sekitar 15-20 cm doang per lubang. Itu dalam gak sih? Tapi karena jumlahnya banyak, aspalnya sampai gak kelihatan kayak aspal. Belum lagi debu-debu yang berterbangan. Siap-siap tahan napas deh kalau lewat situ. Setelah perjalanan dari jam 6 pagi, sampai kota itu bisa sekitar jam 8 atau jam 9 malam kalau pakai motor. Kita mau ke kota aja tuh setara sama waktu touring dari Jakarta ke Sukabumi deh. Nah, sampai sana kita semua belanja deh tuh buat Natal. Selesai belanja, apa nih yang harus kita lakukan sebelum menempuh perjalanan pulang? Pertama, udah pasti pantau cuaca. Hujan apa enggak nih? Kedua, siapin diri dari malam sebelumnya. Soalnya perjalanan balik bakal lebih nantang daripada perginya. Ketiga, siapin bahan bakar yang cukup. Soalnya waktu udah sampai di daerah gunung, gak ada yang jual bensin. Bahkan gak ada masyarakat yang tinggal di daerah sana. Terus abis itu, jangan lupa sama bekal makanan. Ini wajib banget, karena di perjalanan yang nyaris ambil waktu seharian itu, pasti bakal lapar. Habis itu, berangkat juga nggak boleh lebih dari jam 9 pagi buat yang bawa motor, karena bisa resiko kena banjir, kedinginan, dan kemalaman di jalan. Kalau yang mobil, harus banget berangkat dari subuh, supaya kalau mobil sampai di titik banjir, mobilnya masih bisa lewat, karena banjirnya belum terlalu dalam. Terakhir nih, poin paling penting dari semuanya, doa, mohon perlindungan dan kelancaran di perjalanan. Dengan semua keriuhan di atas, menjadi alasan kenapa kita lebih mudah buat belanja dan menuhin semua kebutuhan di Malaysia. Karena jaraknya yang dekat dengan rumah kami. Sekitar 25 menit udah sampai di kotanya Malai. Kalau mau ke kota yang lebih bagus lagi, tinggal tambah 1 jam perjalanan aja buat sampai ke pusat kotanya. Dan itu pun no halangan. Karena susahnya akses jalan ke kampung ini, daerah kami jadi masuk ke daerah 3T. Apa tuh daerah 3T? Daerah yang tertinggal, terdepan, terluar, yang mana berdampak ke ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Beh, tiba-tiba berat nih pembahasannya. Bentar, kita minum es boba dulu guys, biar nggak mumet. Sekalian, kalian ganti posisi biar nggak pegel, masih panjang nih cerita gue. Oke, lanjut nih. Capek ya anjir, gue juga ngomongnya anjir. Jadi anak perbatasan emang banyak tantangannya. Boro-boro internet. Ada listrik aja udah bersyukur pada masa itu. Banyak juga masyarakat yang gak bisa berbahasa Indonesia. Mereka cuma bisa pakai bahasa daerah doang. Kebayang gak kalian? Lagi main di kampung orang, terus ketemu warga lokal yang gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Pasti buat komunikasi juga akan sulit kan? Maka dari itu, bahasa Indonesia tuh penting banget buat kita sebagai bahasa persatuan. Asik. Lama-lama jadi kayak video edukasi masyarakat ini. Gak apa-apa ya, sekali-kali. Nah, balik lagi nih soal pendidikan. Di sini cuma ada 1 sekolah SD, dan SMP cuma ada 1 sekolah juga. Dan yang sedih, SMA di sini tuh nggak ada. Belum lagi jarak sekolah yang sangat berjauhan. Jadi banyak banget nih anak-anak yang nggak bisa lanjut sekolah karena jarak yang terlalu jauh buat bisa pulang pergi. Apalagi di masa itu, masyarakat yang punya motor masih bisa dihitung jari. Asrama disediain sih buat anak sekolah SMP, tapi asrama itu nggak besar, cuman berbentuk 1 rumah aja, dan itu cepet banget penuhnya. Karena anak-anak yang antusias mau lanjut sekolah. Ada juga yang milih buat tinggal sama masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Tapi mereka bukan cuma numpang tinggal. Mereka juga bantu-bantu kerjaan rumah, ngasuh anak, dan gak jarang juga bantu yang ditumpanginnya itu ke kebun. Cuma supaya mereka bisa sekolah. Terus yang gak dapet sekolah gimana?
Ya, mereka dengan sangat terpaksa nggak bisa lanjut sekolah. Sedih banget kan? Hingga akhirnya, bertahun-tahun setelahnya, akses jalan mulai dibuka oleh pemerintah. Memang sih, waktunya nggak singkat, tapi pembukaan jalan ini terus berprogres. Sampai akhirnya, jalan raya yang menghubungkan daerah kami dengan kota telah selesai dengan baik. Kita sebagai masyarakat seneng dong, karena akhirnya bisa punya akses ke kota lebih mudah. Perjalanan yang dulu bisa menghabiskan waktu nyari seharian itu, akhirnya sekarang bisa ditempuh dengan waktu 1 jam 10 menit aja. Bahkan mau pulang pergi 5 kali dalam sehari juga masih bisa tuh. Dengan adanya hal ini, ekonomi jadi mulai membaik dan pendidikan jadi lebih mudah juga dijangkaunya. Plus, akses kesehatan juga jadi lebih mudah dan oke dari sebelumnya. Kami juga akhirnya dikasih akses sinyal, jadi nggak perlu lagi tuh naik gunung cuma buat teleponan. Sekarang juga kami bisa nonton YouTube dari rumah masing-masing, jadi kita akhirnya bisa nonton GPC. Dari kebahagiaan dan perubahan teknologi yang kami rasakan, ternyata ada perubahan yang kerasa juga nih di lingkungan sekitar. Pohon-pohon besar sekarang udah nggak ada lagi di dekat kampung kami. Kalaupun ada, paling di dalam hutan yang jauh di sana. Itu juga nggak tahu, masih banyak atau enggak ya. Lingkungan yang dulu asri dan rindang, dikit-dikit mulai terkikis. Cuaca pagi udah nggak sedingin dan sesegar kayak waktu gue kecil dulu. Bukit-bukit kecil juga dibabat hutannya sampai gundul. Belum lagi bukit yang tanahnya dikeruk habis. Sampai yang tadinya tinggi, sekarang udah jadi makin pendek. Dulu, setiap mata memandang jauh, isinya tuh hamparan hutan yang luas, hijau dan seger banget. Pokoknya nyejukin hati dan mata. Tapi sekarang, semua itu udah tinggal kenangan. Sekarang, sejauh mata memandang yang bisa dilihat cuma hamparan sawit yang kian hari kian meluas. Dari jauh, kelihatannya udah kayak bawang yang ditanam dan tumbuh daunnya. Entah udah puluhan atau mungkin puluhan ribu hektar hutan yang dialihin fungsi jadi perkebunan sawit oleh PT perusahaan sawit tertentu. Setiap kali gue pulang kampung, waktu libur semesteran kuliah, gue suka speechless. Waktu gue liburan semester sebelumnya, bukit itu masih penuh sama hutan. Pohonnya besar-besar dan hijau. Terus pas gue balik lagi di liburan semester berikutnya, hutannya udah gundul. Bukitnya jadi jelek banget. Yang tersisa cuma tanah kuning, yang kayaknya bentar lagi dipakai buat nanam sawit. Sawit terus. Gue sedih banget. Sekarang setiap kali gue lewat dan lagi di jalan menuju kampung, gue udah nggak mau lagi lihat ke arah jendela karena udah nggak ada pohon yang bisa dilihat di tepi-tepi jalan. Gue udah nggak tahu lagi harus komentar apa dan nggak tahu akan berlangsung berapa lama. Mungkin sawit emang membantu banyak di perekonomian negara, tapi di sisi lain ada banyak alam yang dirusak. Karena sejujurnya, hal ini juga udah ngasih dampak buruk ke kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam. Saat ini, mungkin kita cuma bisa bantu doa dan ningkatin awareness orang-orang betapa penting dan berharganya alam kita. Kalau kita sebagai manusia harus bisa menjaga alam. Salah satu upaya yang bisa gue lakukan sebagai manusia adalah meraih pendidikan sejauh dan setinggi mungkin, supaya di masa depan gue bisa cari solusi dan ngasih kontribusi layak untuk masyarakat yang terdampak. BTW, saat ini gue lagi kuliah di kedokteran, dan gue berencana buat memperdalam ilmu gue dengan pendidikan lanjutan, untuk bisa jadi seorang saintis lingkungan. Mohon doanya ya teman-teman, semoga cita-cita gue bisa tercapai, dan pada akhirnya gue bisa ngasih dampak lebih buat lebih banyak orang. Makasih udah dengerin cerita gue yang panjang ini ya. Yuk, sama-sama kita bantu jaga alam negeri kita, dan tingkatin kesadaran kalau alam itu penting untuk hidup kita sebagai manusia. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. See ya!